wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi dengan NIM 190402108 kelas Perbankan Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu bentuk badan usaha, perundangan, dan implikasi aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Nah, adapun menurut Sulianto bahwa aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Materi yang pertama yaitu bentuk badan usaha. Ada beberapa bentuk badan usaha yang lazim di Indonesia. Yang pertama, perseroan terbatas. Perseroan terbatas menurut undang-undang adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu perseroan komanditer. Perusahaan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Yang keempat yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yang kelima yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma. Adapun tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Materi yang kedua yaitu perundangan bentuk badan usaha. Setiap usaha yang legal sudah tentu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan lain sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut, seperti keputusan menteri, surat keputusan dirjen, dan peraturan daerah. Berikut ini disajikan intisari dari beberapa undang-undang yang berkaitan erat dengan sektor usaha atau bisnis, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Dasar Hukum Perseroan Terbatas. Undang-undang ini terdiri atas 12 bab dan 129 pasal. Adapun ketentuan umum dalam undang-undang ini yaitu: yang pertama, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, undang-undang ini terdiri atas 15 bab dan 65 pasal. Adapun ketentuan umum dalam undang-undang ini yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu implikasi aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis untuk aspek hukum hendaknya memberikan hasil kajian berupa informasi mengenai yang pertama, bentuk jenis perusahaan, identitas pelaksanaan bisnis, bisnis apa yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan, dan tempat di mana proyek bisnis berlokasi, sehingga setelah dikaji secara saksama akan tampak jelas
jelas layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut. Yang kedua, kajian hukum terhadap rencana bisnis tersebut hendaknya menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan turunannya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Herawati Syam. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Ancaman dalam Industri Persaingan Sesama Perusahaan. Bagian A, Ancaman dalam Industri. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Industri dapat didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang sama atau bersifat substitusi. 1. Ancaman masuknya pendatang baru. Adapun indikator-indikatornya yaitu A. Skala ekonomi. Perusahaan yang memiliki lokasi yang strategis telah memiliki fasilitas penunjang serta modal yang cukup besar untuk melakukan pembelian kepada pemasok agar dapat menyediakan secara lengkap dan mendapat penghematan pembelian sehingga skala ekonominya tergolong menengah, akan membuat ancaman dari pendatang baru dalam indikator skala ekonomi dikatakan rendah. B. Diferensiasi produk, di mana perusahaan yang menjual produk dengan kualitas terbaik memiliki pengaruh terhadap aktivitas pembelian pasar. Dengan keunggulan produk yang dimiliki, maka ancaman masuknya pendatang baru dapat dikatakan rendah. C. Kebutuhan modal. Untuk masuk ke dalam industri dibutuhkan modal yang cukup besar sehingga jika tidak memiliki modal maka harus berurusan dengan pihak bank. D. Akses ke saluran distribusi. Akses ke saluran distribusi yaitu dengan menggunakan sales. Kesamaan penggunaan tenaga kerja ini dapat menyebabkan ancaman masuknya pendatang baru tergolong tinggi. E. Keunggulan biaya. Keunggulan biaya dalam hal ini terkait lokasi, teknologi, konsensi bahan baku, dan pengalaman antara perusahaan dan pendatang baru. Namun, dari segi teknologi mempermudah pendatang baru untuk mendapat informasi mengenai pemasok, harga, dan lain-lain yang menjadi sebuah peluang untuk pendatang baru masuk ke dalam industri. Selanjutnya terakhir kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, pihak perusahaan pendatang baru hanya perlu mengurus wajib daftar perusahaan dan surat izin usaha dagang. Oleh karena itu, indikator ini dapat dikategorikan atau tergolong tinggi. 2. Ancaman produk substitusi merupakan ancaman bagi perusahaan ketika konsumen menghadapi biaya perpindahan sedikit dan harga produk substitusi lebih rendah dengan kualitas dan kinerja yang sama ataupun lebih baik. 3. Daya tawar pembeli, di mana pembeli cenderung mencari harga yang lebih menguntungkan sehingga akan menggunakan dananya untuk melakukan pembelian secara selektif. Produk standar atau tidak terdiferensiasi yang dapat menjadi ancaman karena pembeli dapat dengan mudah berpindah. Switching cost, di mana pembeli dapat berganti penjual jika harga yang ditawarkan pesaing lebih murah. Ancaman integrasi balik, yaitu pembeli masuk ke dalam industri di mana perusahaan berada yang menjadikan pembeli mengetahui harga pokok dari produk dan keuntungan. Terus yang terakhir yaitu informasi lengkap, di mana pembeli memiliki keuntungan serta kekuatan di dalam tawar-menawar dengan perusahaan. Yang kelima, daya tawar pemasok. Produk pemasok penting bagi bisnis perusahaan karena produk pemasok menentukan keberlangsungan bisnis. Pemasok dapat menjadi ancaman ketika para pemasok dapat melakukan integrasi ke depan atau menjadi pesaing ke dalam industri. Namun, para pemasok fokus untuk melakukan penjualan untuk para distributornya dalam penjualan dengan jumlah yang besar, tidak secara terbuka melayani pembelian dalam jumlah yang kecil. Bagian B, persaingan sesama perusahaan. Tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jumlah kompetitor atau pesaing, yang kedua tingkat pertumbuhan industri, yang ketiga karakteristik produk yang hendaknya memiliki suatu pembeda atau nilai tambah, yang keempat biaya tetap yang besar, yang kelima kapasitas, yang keenam hambatan keluar. Hambatan keluar memaksa perusahaan untuk tidak keluar dari industri. Hambatan ini dapat berupa aset-aset khusus ataupun kesetiaan manajemen pada bisnis tersebut.
Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Bini Saputra akan menjelaskan tentang kegunaan AMDAL, implikasi aspek lingkungan pada SKB. Nah, yang pertama itu aspek lingkungan. Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum investasi ataupun usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari usaha bisnis, baik dari segi positif maupun negatifnya. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakalan timbul, baik dampak sekarang maupun mendatang. Timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuk tenaga kerja dari luar daerah. Nah, aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama itu menganalisis kondisi lingkungan operasional, yang kedua menganalisis kondisi lingkungan industri, dan yang ketiga menganalisis ekonomi, dan yang keempat menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang ketiga menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan minimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Kemudian manfaat AMDAL bagi masyarakat maupun AMDAL bagi lingkungan. Bagian yang pertama itu manfaat AMDAL bagi pemerintah untuk mencegah dan pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa, menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk meminjamkan kredit. Dan yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan melaksanakan dan menjalankan kontrol, terlibat pada proses pengambilan keputusan, pengawasan, dikaitkan dengan mekanisme perjanjian. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perjanjian. Syarat perizinan, di mana pengambilan keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha ataupun kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan pemberian izin usaha ataupun kegiatan. Baik, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.